Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Jaki Mubarok dan kawan saya Yusuf. Kami dari kampus Universitas Islam 45 Bekasi. Kami dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Kami di sini akan menjelaskan tentang aset. Apa itu aset? Berikut adalah pengertian aset dan jenisnya. Pengertian aset: sebelumnya mengumpulkan aset dan mengerti apa saja jenis-jenis aset. Alangkah baik jika Anda terlebih dahulu tahu pengertian aset. Pengertian ini harus Anda ketahui untuk menghindari misleading atau miskonsepsi yang bisa saja membuat Anda salah dalam menilai apa itu aset nantinya. Aset adalah istilah yang diartikan menjadi beberapa subjek. Definisi pertama datang dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa aset merupakan kekayaan berupa uang atau wujud benda lain yang nyata. Sedangkan Wikipedia menyatakan aset merupakan salah satu saldo normal sebagainya debit atau sumber ekonomi yang sifatnya memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Definisi ini lainnya juga dinyatakan oleh beberapa diantaranya oleh Siregar, Hidayat, Munawir, dan lainnya. Jenis-jenis aset menurut konvertibilitas. Klasifikasi aset selanjutnya ini membagi aset menjadi dua golongan yang lebih spesifik, yaitu aset tidak lancar dan aset lancar. Yang pertama yaitu aset tidak lancar. Aset tidak lancar atau aktiva tidak lancar merupakan aset yang sulit dikonversi atau diubah ke dalam bentuk lain. Contohnya antara lain merek dagang, hak paten, tanah, alat mesin, dan bangunan saja. Aset lancar. Sedangkan aset lancar merupakan aset yang tak sulit untuk dikonversikan menjadi bentuk lainnya. Aset lancar ini memiliki banyak sebutan. Antara lain juga disebut sebagai aset liquid dan aset connect access. Contohnya dari aset lancar antara lain deposit, surat berharga, saham, kas, piutang dagang, dan barang dagangan. Sifat-sifat aset tak hanya pengertian dan jenisnya saja. Anda juga harus mengetahui sifat apa saja yang dimiliki oleh sebuah aset secara umum. Ada 3 sifat utama dari aset, yaitu sumber daya, nilai ekonomi, dan kepemilikan. Aset tentunya merupakan sebuah sumber daya yang bisa dimanfaatkan di masa depan nanti. Selain itu, aset juga jelas memiliki nilai ekonomi karena bisa diperjualbelikan. Aset juga bisa menerimakan kekayaan seorang yang mana bisa dikonversikan menjadi uang tunai atau bentuk kekayaan yang lainnya. Penggunaan aset tak hanya untuk dimiliki saja, tentu saja ada kegunaan dalam sebuah aset yang mana menguntungkan pemiliknya. Anda bisa menggunakan aset dalam dua bentuk penggunaan, yaitu aset operasional dan aset non operasional. Yang pertama, aset operasional. Aset operasional merupakan aset yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, entah itu kebutuhan pribadi maupun kebutuhan bisnis. Aset yang bisa digunakan untuk kebutuhan ini antara lain peralatan bisnis, hak cipta, hak paten, mesin, barang dagang, dan lain-lain. Yang kedua, aset non-operasional. Sebaliknya, aset non-operasional adalah aset yang tidak digunakan untuk keseharian. Contohnya adalah tanah kosong, surat berharga, bunga deposit, dan investasi. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Saya di sini akan membahas materi tentang aset. Pada sebelumnya, Rizky Jaki Mubarok telah membahas materi tentang pengertian aset, sifat-sifat aset, contoh-contoh aset, dan penggunaan aset. Di sini, aset dibagi menjadi dua. Yang pertama, aset tetap dan aset tak terwujud. Karakteristik aset. Aset adalah bersifat jangka panjang atau relatifnya permanen. Misalkan saja seperti mesin, tanah, peralatan kantor, dan gedung. Aset tetap memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, aset memiliki bentuk fisik atau bersifat berwujud. Yang kedua,
dimiliki oleh perusahaan untuk berjalannya operasi perusahaan. Yang ketiga, aset tetap tidak bermaksud untuk dijual dari bagian operasi perusahaan. Pelepasan aset tetap. Jika aset tetap tidak lagi digunakan oleh perusahaan, maka aset tersebut bisa saja dibuang atau bisa juga dijual. Misalkan saja seperti mesin, peralatan perusahaan, dan masih banyak yang lainnya. Membuang aset tetap. Jika aset tetap tidak lagi berguna, maka aset tersebut bisa saja dibuang karena tidak ada lagi nilai pasarannya. Aset tak terwujud seperti hak cipta, hak paten, goodwill, merek dagang. Aset tak terwujud bersifat jangka panjang dan digunakan untuk berjalannya operasi perusahaan dan tidak ditunjukkan untuk dijual. Aset hadir dalam mengukur kekayaan seseorang maupun perusahaan. Di dalam aset tersebut ada pengaplikasian dan cara penggunaannya untuk menjaga aset-aset tersebut. Demikian materi yang kami telah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.